Woi, udah subscribe belum? Udah subscribe belum? Woi, 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 woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Halo everybody. Selamat datang di channelnya Triani ya guys. Kali ini bikin konten nih di channel ini. Jadi channel ini tuh membahas tentang kerja ke Jepang. Jadi orang-orang yang pengen kerja ke Jepang, mungkin bagi orang yang awam itu bagaimana nih saya pengen kerja ke Jepang. Pasti pertanyaannya kayak gitu ya guys. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya di channel ini. Jadi mungkin channel ini bisa membantu kepada semua yang menontonnya. Jadi bagi orang awam yang pengen kerja ke Jepang, yang jelas sistem magang ya guys. Karena kerja ke Jepang itu ada macam-macam. Ada magang, ada visa TG, ada visa engineering, ada visa arubaito. Tapi yang dibahas di sini tentang visa magang. Nah, jadi syarat-syaratnya untuk kerja ke magang ke Jepang itu yang jelas lewat LPK ya guys, LPK. Nah, di sini orang banyak yang terjebak di rayuan LPK. Orang-orang rayuan LPK itu manis-manis. Seolah-olah kayaknya iya, yes gitu loh. Padahal hanya untuk merangkum, hanya untuk menjebak siswa-siswa yang baru daftar ke LPK itu. Nah, caranya gimana Bang? Kita kan orang awam nih. Sedangkan kita belum paham cara magang ke Jepang. Padahal kita kalau magang ke Jepang itu harus lewat LPK, tapi LPK-nya itu kadang-kadang yang menipu kita. Kita kembali lagi ya guys, cari LPK yang recommended, jadi yang sudah SO, yang sudah terdaftar, bukan LPK abal-abal, yang memang LPK itu bisa memberangkatkan dan banyak job. Dan sebelum kita masuk ke LPK itu, kita tanya secara detail bagaimana nih melalui LPK ini, terus bagaimana biar kita bisa berangkat ke Jepang dengan cepat. Makanya di channel Triani direkomenden pakai LPK Puspa Setia Abadi yang ada di Gamping Sleman Yogyakarta ya guys. Nomor WhatsApp-nya tolong dicatat 089540 1231363. Kenapa di channel ini harus pakai LPK Puspa Setia Abadi? Karena dia sudah PT, sudah LPK, dan sudah besar juga, dan sudah SO, dan sering memberangkatkan orang ke Jepang dengan visa magang. Adapun jobnya itu kebanyakan di situ rekonstruksi, gemba, tapi ada juga yang pertanian, perkebunan, ada perhotelan, tapi sedikit ya guys. Kebanyakan di situ visa magangnya itu kebanyakan jobnya gemba. Tapi gimana Bang kalau gemba rekonstruksi? Yang penting kita bahasa ya guys. Bahasa kita diperbaiki dan tidak asal-asalan. Belajarnya itu yang benar. Dan kita juga harus mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yaitu syarat-syaratnya lulusan SMA sederajat, umur 18-30 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak cacat, tidak punya riwayat ini dan itu, tidak tindian, tidak tatonan. Dan yang paling penting attitude kita itu dijaga bener-bener. Kita itu punya akhlak yang baik ya guys. Dan yang jelas punya modal. Anda punya modal ya paling tidak untuk biaya di LPK itu. Adapun untuk terbang ke Jepangnya itu nanti ada dana talangan ya guys di Puspa Setia Abadi itu. Makanya penjelasan di channel ini secara detail harus bener-bener. Adapun tinggi badan, apa namanya itu, punya riwayat ini dan itu, kita harus detail ya guys. Kita harus ngomong apa adanya di LPK itu. Jadi jangan sampai kita sembunyi-sembunyi, tiba-tiba setelah ada job kita tes ternyata kita mempunyai riwayat ini. Kita yang rugi sendiri. Mendingan sebelum lanjut, adapun tinggi badan untuk laki-laki itu 165 ya guys minimalnya. Adapun perempuannya itu 155 itu kalau nggak salah. Tapi lebih detailnya silahkan lah. Nah, ini saya menjelaskan di konten kali ini
tentang kisi-kisinya saja. Adapun lebih detailnya, lebih realnya, silakan hubungi nomor WhatsApp saya 089 540 123 1363. Yang penting Anda serius mau kerja ke Jepang dengan cari pengalaman, cari modal. Adapun gaji di Jepang itu konon ya sampai lemburan itu ada yang mencapai 30 jutaan ya guys. Tapi itu tergantung kita penempatan di Jepang. Mungkin di Jepangnya itu kita di tempat Hokkaido yang UMR-nya kecil tapi di pelosok itu mungkin lebih murah. Tapi kalau Anda ditempatkan di kota-kota besar, ya mungkin Anda juga nanti gajinya bisa besar, tapi pengeluaran hidup di sana juga nanti Anda juga lebih besar lagi. Mungkin Anda tempatkan di kampung, gajinya kecil di Jepang sana, tapi pengeluarnya sedikit karena tidak dekat kota. Jadi kita makan juga pengeluaran tiap bulannya nggak banyak. Jadi walaupun gaji kecil tapi kita pas ya guys, pas, intinya bisa menabung dan bisa untuk kirim uang ke Indonesia dan bisa dijadikan untuk modal. Seperti itu dulu everybody. Jadi buat teman-teman yang lebih detailnya itu hubungi nomor WhatsApp saya. Jadi pengen kerja magang ke Jepang. Tapi kalau Anda kira-kiranya ragu-ragu, mendingan jangan ya guys. Kalau kira-kiranya Anda, wah saya begini, saya seperti ini, mendingan jangan. Jadi niat, mental, dan kemauan itu harus bersatu bener-bener. Cari pengalaman, cari modal, cari untuk, ya istilahnya itu untuk apa ya, untuk pengalaman hidup. Barangkali mungkin ada pengen kerja ke Jepang, terus nanti di Jepang itu dapat ilmu yang banyak diterapkan Anda setelah pulang dari Jepang. Seperti itu dulu everybody. Jadi orang magang ke Jepang itu mungkin niatnya berbeda-beda ya guys. Ada yang pengen bener-bener cari uang, ada yang bener-bener cari pengalaman, ada yang bener-bener untuk cari ilmu sebanyak-banyaknya. Karena di Jepang itu negaranya sudah maju dan sudah bener-bener hebat. Beda seperti di Indonesia ini banyak banget kekurangan ya guys. Yang hubungi nomor WhatsApp saya 089 540 123 1363. See you, love you, bye bye.